Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali, teman-teman. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi jaringan untuk ujian offline, ujian sekolah ya, dengan komputer server, nanti seperti halnya CBT ya. Oke, ini adalah simulasi jaringan yang sudah saya buat, dimana di sini saya memiliki komputer server dengan alamat IP 192.168.0.1. Ini di sini nanti aplikasinya akan diakses ke banyak klien. Bisa diakses di laptop atau komputer, kemudian juga di handphone Android ya. Oke, untuk alamat IP saya berikan 01 ujungnya di server, terus kemudian di sini saya hubungkan ke switch atau hub. Ini nanti switch atau hubnya kalian bisa gunakan yang 16 port ataupun yang 24 port. Nah, di switch ini nanti akan ada banyak klien berupa laptop dan juga komputer. Di sini sebanyak 50 klien ya. Nah, yang membedakan untuk settingnya nanti di klien ini ujungnya 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 sampai dengan 0.50. Kenapa tidak sama dengan yang server ujungnya? Ya, karena kalau nanti sama, dia tidak bisa memanggil aplikasi yang ada di komputer server. Jadi harus berbeda. Yang membedakan hanya di bagian ujungnya saja. Terus kemudian bagaimana supaya HP Android bisa mengakses aplikasi yang ada di server ini? Nah, tentunya kita menggunakan bantuan jaringan wireless ya, karena di dalam handphone Android itu sendiri kan tidak ada port untuk memasukkan kabel local area network. Jadi kita harus gunakan media WiFi atau wireless. Ini juga offline, teman-teman ya. Kita gunakan access point, di mana access point yang akan saya gunakan yaitu Totolink. Kalian bisa gunakan access point apapun, terserah. Berhubung di sini saya menggunakan Totolink, punyanya Totolink, jadi saya gunakan Totolink. Nah, Totolink ini nanti kita konfigurasi dengan satu segmen juga yang ada di server, yang membedakan hanya ujungnya. Jadi untuk Totolink ini sendiri nanti akan saya konfigurasi menjadi 0.51. Kenapa 0.51? Karena yang 0.50 sudah digunakan oleh klien laptop dan juga komputer. Ini tidak boleh sama. Oke, setelah nanti selesai konfigurasi, di sini dimasukkan ke port LAN, jangan yang warna biru atau yang warna kuning ya. Warna biru, warna kuning itu nanti untuk sumber internet. Berhubung kita nggak gunakan sumber internet, jadi portnya nanti kita masukkan ke port 1 yang LAN. Terus kemudian di yang satunya lagi dihubungkan ke switch atau hub. Selanjutnya nanti untuk handphone Android ini jumlahnya sekitar 100 ya. Nanti untuk alamat IP-nya di access point ini di setting menjadi 0.52. Nah, 52 ini nanti untuk HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, 6 sampai dengan HP 100. Ini nanti otomatis dapat alamat IP dari access point. Jadi yang terpenting ini ya teman-teman, access point ini harus 0.51. Jangan 0.50, karena 0.50 sudah digunakan oleh laptop atau komputer. Dia membedakan ini, ujungnya saja silahkan dirubah. Oke, dengan demikian kita tinggal lanjut ke konfigurasinya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang ingin belajar silahkan di subscribe channel saya dan juga di like dan share. Sekarang kita akan lanjut ke cara setting atau konfigurasi komputer server, komputer klien dan juga HP klien, hub, switch atau ada juga access point. Oke, sekarang kita lanjut ke proses setting di bagian komputer server ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan masuk ke menu LAN ini ya. Silahkan klik kanan, lalu open network and sharing center, kemudian kita klik
change adapter setting. Oke, di sini kita pilih local area connection yang ini ya, klik kanan, properties, kemudian pada internet protocol versi 4, TCP IP versi 4, klik 2 kali, lalu pilih use the following IP address. Di sini kita akan buat IP address untuk server 192.168.0.1, kemudian subnet maxnya 255.255.255.0 ya. Lalu kita klik OK. Baik. Sekarang selanjutnya biar bisa server ini biar bisa diakses ke klien baik laptop maupun komputer ataupun Android. Ini kita akan jalankan SAM-nya dulu. Nah, di sini pada Apache klik start. Kemudian MySQL juga klik start. Oke. Di sini saya ada aplikasi nanti akan digunakan untuk ujian ya, teman-teman. Nah, kita akan jalankan. Nah, ini adalah aplikasinya. Nanti ini bisa diakses di komputer, laptop maupun HP Android ya. Nah, untuk proses setting server sudah selesai teman-teman ya. Untuk server sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting di bagian klien untuk laptop atau komputer. Oke, untuk laptop atau komputer sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel local area network dengan bantuan tambahan switch atau hub ya. Untuk langkah settingnya sama saja teman-teman. Silahkan klik kanan lalu open network and internet center, change adapter option. Di lokal ini juga sama, properties, TCP IP versi 4. Nah, di bagian klien laptop atau komputer ini jangan sampai sama ya, ujungnya saja. Nah, kalau di server itu kan 192.168.0.1, kalau di komputer klien komputer ataupun laptop itu gantilah ujungnya saja. Kalau jangan sama dengan IP server ya. Umpamanya IP server ini kan ujungnya 1. Jadi silahkan kalian ganti dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau klien kalian memiliki laptop atau komputer sebanyak 50, berarti mulai dari 2 sampai dengan 50. 2 komputer 3 alamat IP-nya 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 50. Nah, intinya jangan sampai sama dengan yang ada di server tapi dengan satu segmen ya, alamat IP satu segmen. Jadi gantilah hanya pada bagian ujungnya saja. Sebab nanti kalau bukan satu segmen alamat IP-nya berbeda, dia tidak bisa connect dengan server. Oke, saya anggap kalian sudah selesai men-setting laptop dan juga komputer kalian ya, yang sebanyak 50 tadi. Selanjutnya di sini saya akan menyeting access point. Di sini saya gunakan TotoLink. Kalian bisa gunakan access point apapun, terserah. Berhubung saya punyanya TotoLink, jadi nanti saya akan setting TotoLink. Ini nanti untuk perantara HP Android ya. Kalau di HP Android itu kan tidak menggunakan kabel, jadi harus menggunakan jaringan wireless. Kalau di komputer dan laptop itu kan menggunakan kabel, jadi tidak perlu menggunakan jaringan WiFi atau wireless ya. Untuk wirelessnya sendiri tidak ada akses internetnya, semuanya offline teman-teman, baik di server maupun di klien ataupun di HP Android. Jadi offline, tidak ada internet ya. Jadi ini hanya untuk perantara saja. Oke, sekarang kita akan lanjut ke setting TotoLink ini sebagai pemancar WiFi yang nantinya akan digunakan klien HP Android untuk ujian, yang untuk bisa mengakses di aplikasi server yang sudah kita setting di awal tadi ya. Oke, silakan hidupkan akses point kalian. Di sini saya gunakan TotoLink. Di sini ada 5 port ya teman-teman. Untuk warna kuning ini sumber internet, ini tidak kita gunakan. Terus kemudian yang warna orange ini LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan juga LAN 4. Ini nanti akan digunakan untuk mengakses aplikasi yang ada di server ya, agar nanti Android itu bisa connect ya
bisa mengakses aplikasi yang ada di server. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi ke layar monitor. Oke, untuk langkah settingnya sama saja, kita akan konfigurasi dulu di bagian komputernya. Kita klik kanan, open network and internet setting, lalu Ethernet, kemudian change adapter option. Di bagian Ethernet klik kanan, lalu properties, kemudian TCP/IP versi 4, klik 2 kali. Oke, di sini kita rubah ujungnya saja. Kalau di Totalink itu sendiri alamat IP-nya 192.168.1.1, berhubung punyaan saya sudah saya setting, jadi saya rubah menjadi 036. Kemudian langsung klik OK. Lalu kemudian kita akses web browser Google Chrome. Silakan ketikkan alamat IP dari Totalink yang sudah kalian setting. Kalau masih bawaan pabrik itu gunakan 192.168.0.1 ya. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita akan setting bagian wireless setup yang 2,4 GHz. Oke, di sini silahkan SSID dikasih nama terserah, berhubung di sini saya gunakan untuk ujian lokal offline. Ini saya akan buat penilaian akhir semester 2021. Kemudian enkripsi key ini bisa kalian gunakan sandinya agar nanti orang lain tidak connect ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak disandi, cuman nanti kalau seumpamanya ada orang lain yang connect itu akan mendapatkan alamat IP, dan alamat IP tersebut nantinya akan bentrok atau full kalau seumpamanya digunakan oleh orang lain. Baik, setelah itu kita pergi ke network, advanced setting network ini ya. Di bagian local area network ya teman-teman, LAN atau DHCP server, silahkan diklik. Baik, tampilannya seperti ini. Nah, silakan kalian rubah menjadi alamat IP satu segmen dengan alamat IP server ya. Yang ingat, yang membedakan ujungnya. Jadi kalau komputer klien saya sudah saya buat sebanyak 38 dan alamat IP ujungnya 1 saya buat di server, berarti kalau di Totalink ini sendiri saya buat 39. Jadi biar nanti tidak bentrok. Lalu kemudian di bagian DHCP server, ini bagian start, ini DHCP IP pool ini ya. IP dari mulai IP berapa sampai dengan IP berapa, dan maksimal itu 254 alamat IP atau klien ya. Jadi alamat IP 2 sampai dengan 38 itu sudah saya gunakan di klien laptop dan juga komputer. Lalu untuk alamat IP address dari handphone nanti kita gunakan, akan saya gunakan ya 40 sampai dengan 254. Oke, selanjutnya silahkan klik apply dan juga apply. Nanti Totalink akan restart dan silahkan dihubungkan dengan kabel LAN yang berada di jaringan server lokal kalian. Dengan begitu nanti bisa kita gunakan untuk ujian offline ya. Jadi tidak perlu internet. Jadi itu bisa dengan mudah mengatasi ujian online tanpa menggunakan kertas. Keunggulannya itu nanti nilai bisa keluar sendiri. Oke, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.